Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita teruskan dengan Injil Yohanes bab 21 dengan judul perikop yang kedua, Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Sebelumnya, ketika Yesus ditangkap oleh serdadu-serdadu orang Farisi, Petrus menyangkal Yesus mengkhianati Yesus 3 kali. Petrus menyangkal atau mengkhianati Yesus 3 kali. Sekarang ini gantian. Petrus ditanya Yesus 3 kali juga. Pertanyaannya adalah, "Simon Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Maksudnya apa? Maksudnya apakah Simon Petrus lebih menyayangi Yesus daripada menyayangi teman-temannya, saudara-saudaranya yang disebut dengan mereka ini? Lebih dari mereka ini? Simon Petrus menjawab, "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau melebihi daripada mereka ini, melebihi daripada teman-teman saya. Aku mengasihi engkau melebihi aku mengasihi saudaraku, teman-temanku, dan siapapun di dunia ini. Engkau aku kasihi melebihi segalanya. Sesuai dengan perintah Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa ragamu, dengan segenap hatimu juga." Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Jadi kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Ini juga yang dikatakan oleh Simon Petrus ketika ditanya Yesus. Kemudian setelah menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Lalu Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan hal ini ditanya sampai 3 kali. Untuk kedua kalinya ditanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Lalu Simon Petrus menjawab yang sama, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Lalu Petrus sadar, "Oke, saya 3 kali menyangkal Yesus. Sekarang saya ditanya 3 kali juga." Teringat ketika Simon Petrus mengkhianati Yesus sampai 3 kali sebelum ayam berkokok, itu Petrus sangat tertusuk hatinya tersiksa, sedih sekali, menyesal sekali karena mengkhianati Yesus. "Aku tidak kenal Yesus, aku tidak kenal dia, saya tidak kenal dia, bukan, kamu muridnya dia, bukan." Jadi 3 kali teringat hal itu, pastilah Petrus sangat terpukul hatinya
terpukul ya, sedih ya, menyesal. Ya mungkin Anda dan ya kita semua mungkin pernah punya pengalaman pahit seperti itu ya. Kita mengingkari, kita mengkhianati, kita bahkan mungkin menyakiti hati orang yang kita sayangi ya. Lalu kita sangat-sangat menyesal, sangat menyesal. Kalau ingat peristiwa itu, sedih sekali, menyesal, rasanya ingin kembali dan memperbaiki kerusakan, kerugian yang kita timbulkan kepada orang yang kita sayangi. Sangat terpukul. Demikian juga Petrus, sangat terpukul hatinya. Ingat kembali bahwa ia mengingkari, mengkhianati Yesus sampai 3 kali. Dia nangisnya sampai ketiga kalinya. Sedih hati Petrus. Lalu menegaskan dan menjawab, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Ya, Engkau tahu segala sesuatu. Bahwa aku mengasihi Engkau. Ya, Yesus memang Tuhan. Makanya Yesus tahu segala sesuatu. Ini yang dikatakan Petrus ini tidak sembarang dari Petrus. Ini dari Roh Kudus yang mengatakan melalui Petrus. Engkau tahu segala sesuatu. Yesus tahu segala sesuatu. Yesus tahu isi hati Petrus. Tapi Yesus hanya ingin menegaskan dan menyadarkan Petrus supaya tidak lagi mengingkari. Sebaliknya sekarang Petrus ditugasi oleh Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Siapa domba-domba Yesus? Ya murid-murid Yesus yang lain, bahkan yang belum mengenal Yesus ya. Kan domba-domba kadang-kadang yang domba yang baru itu kan belum mengenal kandangnya di mana, kemudian mau merumput di mana, cari rumputnya di mana. Mereka mengikuti kan yang sudah tahu, mengikuti gembalanya. Gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah murid-muridku, gembalakanlah pengikutku sampai ke ujung dunia, sampai ke Indonesia. Kita semua ini menjadi domba-dombanya Yesus. Kita boleh digembalakan oleh uskup, oleh paus, tetapi beda dengan Yesus ya. Gembala kita itu kadang juga ya berbuat kesalahan, maklum namanya manusia ya. Jadi sebagai domba yang sudah dididik oleh gembala kita juga harus mengawasi gembala-gembala kita yang kadang-kadang juga melenceng sana, melenceng sini juga ya. Diingatkan ya. Karena gembala kita itu juga masih manusia ya, masih rawan terkena godaan ya, lalu jatuh dalam dosa. Ya siapapun manusia ya, bahkan paus kan minta didoakan ya supaya tetap kuat di dalam Tuhan ya, tetap bijaksana, tetap menjadi saluran berkat. Jadi harus didoakan. Kalau salah sedikit diberitahu salahnya apa. Uskup kita juga, romo kita juga, pastor kita juga, gembala kita semua tuh harus kita awasi. Jangan sampai mereka menyalahgunakan tongkat kegembalaannya untuk semena-mena, untuk mengeksploitir, untuk melecehkan umatnya, domba-dombanya. Jangan sampai ya. Makanya ada banyak kasus ya. Nah, itu karena domba-dombanya masih terlalu hijau ya. Domba-domba itu harus segera cerdas setelah mendapat didikan, tumbuh berkembang imannya. Kita juga harus saling mengingatkan kepada gembala kita yang mungkin salah ya. Demikian juga kalau kita sudah bertumbuh iman, kita nanti juga menjadi gembala bagi domba-domba lain yang imannya belum tumbuh. Dengan kata lain, kita tidak terus menjadi domba-domba, kita juga semua diutus menjadi gembala. Ya, ketika kita masih menjadi murid, kita tidak lebih pintar dari gurunya. Tetapi setelah belajar, setelah mendapat pendidikan selama beberapa waktu, kita menjadi pintar sama dengan guru kita. Lalu kita sekarang menjadi guru, kita menjadi gembala, kita gantian menggembalakan domba-domba lain yang masih hijau, domba-domba lain yang baru masuk, yang perlu dididik, dibimbing ya, dibimbing yang benar ya, jangan dieksploitasi. Kalau dieksploitasi itu namanya gembala yang jahatnya. Jadi gembala pun juga harus kita awasi. Jadi sebagai domba yang baik, kita juga mengawasi
gembala-gembala kita, supaya gembala kita tetap berjalan di jalannya Tuhan Yesus, ya, bukan di jalan-jalan yang lain. Lalu Yesus memberikan bernubuat, ya, memberitahu, karena Yesus tahu apa yang akan terjadi. Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja yang kau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengeluarkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Tuhan. Jadi ini Petrus nanti, seperti yang sudah dikatakan Yesus, ketika engkau tua, engkau akan mengeluarkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Jadi nanti ini nubuatan, ya, pemberitahuan oleh Yesus yang adalah Tuhan, memberitahu bahwa Petrus nanti akan memuliakan Tuhan dengan ditangkap, disalib, bahkan disalib, ya, disalibnya bahkan dengan kepala di bawah, ya. Ya, ini sebuah perkataan nubuatan, pemberitahuan dari Tuhan Yesus. Lalu terakhir Yesus mengatakan kepada Petrus, ikutlah aku. Ini juga dikatakan kepada kita, ikutlah aku. Kita semua mengikuti Yesus, pengikut Yesus, mengikut Yesus, ikut Yesus, ikutlah Yesus. Ikut Yesus itu patuh, ya, taat, jangan melenceng sana, melenceng sini. Kalau Yesus jalan ke depan, jangan kita jalan mundur. Jangan kita jalan ke samping, jangan kita jalan ke bawah atau jalan ke atas. Kita ikut Yesus. Kalau jalan ke depan, kita ikut ke depan, supaya kita sampai di mana? Sampai di rumahnya Yesus. Di sanalah ada tempat yang kita nantikan, rumah kita yang sesungguhnya. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop yang ketiga dari Injil Yohanes bab 21, bab yang terakhir dari Injil Yohanes. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.